Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardila Winasari dari SMP Negeri Sukamulya, CGP Angkatan 8 Kabupaten Musirawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ardila Winasari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Musirawas. Di sini saya sudah bersama guru dari SMP kami yaitu SMP Negeri Sukamulya akan melakukan observasi ataupun wawancara sebelum melakukan supervisi pembelajaran. Ya Ibu Limat Laljaria, bagaimana kabarnya? Iya, maaf ya Bu ya, sedikit mengganggu waktu Ibu. Di sini saya meminta bantuan atau meminta waktu sedikit Ibu untuk melakukan observasi atau wawancara sebelum melakukan pembelajaran. Adapun tujuan dari supervisi yang akan Ibu lakukan nanti tujuannya untuk mengetahui ataupun mengevaluasi dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti. Dan kenapa sih observasi ini kita lakukan Ibu? Nah, jadi sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap sehingga melakukan pembelajaran yang terbaik. Nah, itu ya tujuan kenapa sih observasi ini dilakukan. Nah, jadi untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama itu berkenaan dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran Ibu untuk pembelajaran besok itu? Saya itu dulu dengan mata pelajaran IPS. Untuk IPS saya mengampu di kelas 9 dan kebetulan di semester 1 ini materinya ini tentang letak geografis benua yang ada di bumi. Nah, jadi benua-benua ini nanti siswa diharapkan itu mampu menjelaskan letak geografisnya, letak astronomisnya, baik benua Asia, Amerika, Eropa, Australia dan sebagainya. Ya, bagus sekali ya Bu ya tujuannya. Terus mengenai dengan area pengembangan yang ingin dicapai Ibu, area pengembangannya itu apa yang akan Jelas ya Bu ya, rencana ini nanti kita pakai dengan metode berdiferensiasi pembelajarannya. Jadi memang sudah kita lakukan diagnostik bahwa memang anak itu ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditory. Jadi kita gali nanti kemampuan mereka berdasarkan gaya belajar mereka. Dari untuk yang kinestetik nanti bisa pakai global, kemudian yang auditory nanti kita tampilkan video bersuara di situ. Kemudian ada juga yang visual itu berupa atlas ya. Iya. Buku atlas ya Bu ya, itu ada peta dunia. Oh, itu tadi termasuk dalam langkah-langkah atau pengembangan ke depannya Bu ya. Jadi kalau untuk area penilaian atau pengembangannya itu Ibu Penugasannya ya, fokusnya di jelas itu nanti ke nanti anak-anak akan melakukan diskusi ya mengenai area ini letak astronomisnya bagaimana. jadi lebih fokus ke area praktik ya Bu ya, penilaian praktik. Nanti mereka juga membuat produknya Bu ya, membuat peta benua. Ya, selain pada area pengembangan praktik, apakah ada area pengembangan yang lain Ibu mengenai Jelas dari sikap adat kita lihat apakah memang berkontribusi penuh di sana, apa mampu berpikir kritis, maksudnya kaitannya di sini menghargai pendapat temannya. Iya, tadi sudah mengenai area pengembangan dan langkah atau tahapan yang akan Ibu lakukan, dan yang terakhir ini Bu, strategi. Nah, strategi apa sih yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Untuk strateginya kita pakai proyek based learning ya. Jadi terintegrasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi Ibu Limat Laljaria ini besok akan mengajar menggunakan strategi atau menggunakan
model atau media tuh strategi ya Bu ya? Ya. Strategi PBL itu Project Based Learning. Nah, gaya belajarnya PBL. Nah, mungkin itu saja ya Bu ya untuk pertanyaan atau wawancara mengenai praobservasi. Semoga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Selamat melakukan proses pembelajaran, semoga sukses dan berjalan sesuai dengan rencana Ibu ya. Dan itu saja mengenai wawancara observasi pada guru atau rekan sejawat saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Oke, kali ini pelajarannya adalah Jadi Ibu sudah mengelompokkan kalian ini jadi beberapa kelompok yang di situ ada kinestetik, visual dan visual dan auditori ya. Sebelum itu ada yang lemes-lemes Ibu lihat di sini. Sudah pada sarapan belum? Masih lemes kalau salahnya tadi. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Perhatikan ini apa sih namanya? Pensil. Ini pensil ya? Oke. Pena ini posisinya kalau ini sini kemana? Kanan kan? Oke, jadi nanti kalian ikuti gerakan pena ini ya. Coba try dulu ke kanan. Jadi harus berlawanan dengan penanya. Ke kanan sudah, ke kiri, tegak, ke depan, ke belakang, tegak, berputar. Iya. Sudah ya? Sudah. Sekarang ulang lagi kanan, kiri, kanan, kiri, depan, belakang. Ayo, tegak, kanan. Ayo kamu dulu, kiri. Tegak, depan, belakang, berputar. Oke, pertama silakan duduk kembali. Silakan kalian. Ada di depan kalian ini apa? Peta benua. SMKN global ya. Ini namanya adalah global. Jadi global ini adalah sama seperti peta tapi bentuknya bulat. Kemudian itu ada peta atlas ya. Nah, yang ini ada di internet, nanti bisa dibuka di laptop ya, di YouTube. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti kamu bisa menunjukkan letak benua mana saja yang ada di buku. Nanti ada benua Amerika, benua Asia, Eropa, kemudian Afrika. Nah, setelah itu kamu juga bisa menyebutkan letak astronomi serta geografisnya. Ya, paham? Sekarang kelompok kita saya diperhatikan. Boleh diperhatikan dulu globalnya. Ini adalah bumi yang kita tinggali selama ini ya. Oke, boleh dilihat. Ini cari mana benua-benua yang ada di bumi ya. Benua apa aja diperhatikan ya. Oke, kemudian kelompok auditori. Nah, ini cari nanti dibuka di YouTube ya. Cari di internet, buka YouTube-nya dong. Bisa buka YouTube-nya. Kemudian untuk kelompok visual.
Jadi jumpa lagi bersama saya Ardila Winasari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Musirawas. Di sini saya akan melakukan wawancara pasca observasi yang mana kemarin sudah saya lakukan mengenai pra observasi dan melihat atau mengobservasi langsung bagaimana jalannya pembelajaran. Dan di sini sudah ada bersama saya itu Ibu Limat Waljaria, itu guru IPS yang sudah saya observasi waktu kemarin itu. Dan di sini juga sudah bersama saya pengajar praktik saya yang kece abis, ini Ibu Puput Yuliani Tias. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Limat. Nah, masih berkelanjutan dari yang kemarin ya Ibu ya. Kalau kemarin itu kita sudah pra-observasi dan sudah melakukan pembelajaran, praktik pembelajarannya secara langsung ya Bu ya. Nah di sini saya akan sedikit ngobrol ya sama Ibu atau bertanya sedikit lah mengenai pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi kembali lagi ke tujuan kita kemarin pasca observasi itu tujuannya apa? Yaitu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, pembelajaran kita sudah baik atau belum sih? Nah gitu ya Bu ya. Jadi tujuan kita pasca observasi itu mengevaluasi. Jadi langsung saja ya Bu ya. Bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan jalannya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, alhamdulillah anak-anak itu luar biasa antusiasnya. Jadi memang Bu, saya melakukan pembelajaran itu sesuai dengan gaya mereka. Ada yang senang dengan kinestetik, kita tampilkan di situ global. Kemudian ada yang hobi nonton video berserta suara, itu kategori untuk siswa yang auditori. Dengan yang visual itu kita tampilkan peta yang seperti ini. Nah, mereka bisa mempelajari di dalamnya mengenai benua-benua yang ada di bumi. Luar biasa responnya cepat dan mereka sepertinya sudah paham. Iya, kemarin juga saya sudah melihat secara langsung ya Bu ya, bagaimana jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Limat ini. Luar biasa sekali, Ibu Limat sudah menjalankan mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sangat bagus ya Bu ya. Sudah sangat bagus saya lihat itu kemarin itu. Nah, dari pembelajaran yang kemarin itu Ibu ya, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau langkah-langkah atau tahapannya itu seperti apa? Nah, jadi tujuan saya belajar kemarin ya Ibu, itu memang tujuan yang pertama agar mereka tahu bahwa di bumi itu ada beberapa benua. Setahu mereka benua itu hanya Asia, Amerika itu adalah negara. Nah, mereka kan masih kurang paham hal-hal seperti itu. Jadi kita tampilkan nyata di depan mereka berupa global, video, dan visual tadi berupa atlas. Kemudian mereka, alhamdulillah Bu, kami atur di situ ada kerja kelompok. Mereka mampu berdiskusi, menyampaikan pendapat satu sama lain. Kemudian mereka juga bisa menunjukkan letak astronomis, geografis di wilayah-wilayah yang benua yang ada di bumi. Iya, iya luar biasa sekali Bu. Memang kemarin setelah saya amati pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Limat itu sangat luar biasa, sudah hidup dalam pembelajarannya, anak-anaknya juga ikut aktif ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, dalam apakah area pengembangan yang Ibu lakukan itu menurut Ibu sendiri sudah berhasil atau belum? Kalau dikatakan berhasil itu kan mayoritas Bu. Jadi mayoritas saya katakan berhasil. Tapi memang ada beberapa anak yang perlu kita butuh perhatian khusus. Jadi jelas nanti Ibu pasti minta teman sejawatnya untuk membantu seperti itu. Jadi nanti mungkin Ibu arahkan agar anak itu berdiskusi atau minta pertolongan temannya yang lebih paham seperti itu. Ya, jadi berkelanjutan mengenai ada siswa tadi ya Bu ya yang tidak sedikit tadi, berarti itu
termasuk dalam hambatan ya Bu ya, atau kekurangan. Nah, boleh diceritakan sedikit Ibu hambatan atau kekurangan selain daripada itu tadi, boleh? Hambatan itu bisa muncul akibat dari mungkin dari keluarganya, atau memang ketika pembelajaran hari ini pembelajaran, malamnya mungkin main game, kita tidak tahu kondisi anak di rumah kan ya, mungkin kurang semangat karena itu, mungkin ada perselisihan dengan teman, kita tidak tahu Ibu. Jadi untuk kedepannya menghadapi hambatan itu jelas kita sebagai PN guru-guru kan wajib kita adalah membuat motivasi anak itu semangat, senang dengan pelajaran kita. Jadi anak itu Ibu minta agar sharing keluh kesahnya. Saya minta mereka untuk japri ke saya, apa masalah pribadi boleh silakan sampaikan. Jadi hambatan atau kekurangannya itu dari dari murid saja atau ada yang lain? Tidak, jelas saya rasa ini dari luar sekolah sih. Luar sekolah. Kalau pembelajaran alhamdulillah suka. Hanya saja kadang ada yang sedikit malamun, ngeblank, itu kan mungkin ada pikiran lain. Jadi hambatan dari pembelajaran atau kekurangan dari pembelajaran yang Ibu Limat rasakan itu dari segi peserta didiknya, mungkin kurang fokus ya Bu ya. Ada, itu pun tidak semuanya, beberapa saja ya. Terus itu tadi sudah dijawab ya Bu ya, kenapa siswa itu tadi kurang aktif, mungkin dari faktor luarnya tadi itu sudah dijawab dari itu tadi. Nah, kira-kira Ibu, dari apa yang sudah Ibu lakukan kemarin pembelajaran, kira-kira akan ada melakukan perubahan tidak? Maksudnya setelah pembelajaran yang Ibu lakukan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, itu menurut Ibu ada perubahan tidak? Oh iya, jelas. Iya. Pastinya Dari jelas ya Bu. segi apa? Jadi tidak semua materi saya itu saya terapkan berdiferensiasi Bu, karena sesuai dengan materinya. Tidak semua kita itu punya alat peraga, kemudian buku, itu tidak semuanya. Hanya saja kalau perihal pelajaran IPS, karena kebetulan saya 2 mata pelajaran, IPS dan PPKN. Jadi kalau yang IPS ini mereka minatnya luar biasa, PPKN juga minatnya luar biasa, tetapi hanya di beberapa materi, tidak di semua materi. Jelas untuk menghadapi hambatan yang kaitannya dengan gaya belajar, itu harus gaya belajar yang sesuai dengan materinya. Mungkin harus diskusi, model, mungkin jalan-jalan nanti kalau kita butuhkan itu jalan-jalan ke masyarakat, menentukan mungkin musola ini menghadap kemana agar lebih real, mungkin seperti itu. Iya. Ya, terima kasih sekali ya semuanya teman-teman yang sudah menyaksikan jalannya wawancara kami di sini. Sangat luar biasa sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Limat Waljariah. Semoga tadi sudah dilakukan wawancara kepada Ibu Limat Waljariah mengenai jalannya pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Di sini ada pengajar praktik saya. Saya ingin mendengar atau hasil refleksi beliau terhadap kami yang sudah berjalan tadi. Bu, bagaimana kira-kira umpan baliknya? Iya, saya lihat sangat antusias ini antara Ibu Ardila dan Ibu Litma. Semuanya sudah bagus ya Bu ya, sudah ada tujuannya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ardila. Kemudian terjadi perbincangan itu 2 arah, artinya saling menanggapi, kolaborasi ya, itu sudah terlihat. Kemudian juga Bu Ardila juga sebagai coaching itu sudah pendengar yang baik gitu. Jadi ada sesi tanya jawabnya, kemudian pertanyaannya itu menggali informasi dari Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi kan sudah digali oleh Ibu Ardila. Kemudian ada kesimpulannya juga dari adik Ibu, dan luar biasa sekali. Memang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini butuh proses yang luar biasa memang. Tapi memang kedepannya harapannya bukan hanya berhenti di sini saja ya Bu ya, nanti kedepannya tetap dilakukan untuk berpihak pada murid. Itu saja.
Ya, terima kasih kepada Ibu Puput selaku pengajar praktik saya, dan kepada Ibu Limat Waljariah selaku rekan sejawat yang sudah mendukung atau mensupport saya. Terima kasih ya Bu ya, sudah melakukan ini semua demi saya. Saling tolong menolong itu yang poin yang harus kita ambil dari sini, juga sangat penting saling support ya Bu ya dalam pembelajaran. Demikian wawancara hasil observasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.